dibangkitkan. Jadi ibu dua-dua itu tuh isi bawa dua-dua mariluki ko buang Allah Ta'ala memuari matur yesu monrina buang Allah Ta'ala kita tidak dibangkitkan dalam keadaan hina dina. Nah, sebab itu matu dariku pada ipautuk ni tahu boleh aku kiburuna pada saat sangkakala ditiup kembali untuk dibangkitkan, maka ketika itu semua manusia yang pernah hidup di dunia ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kigi nonrui yeru tulang sulbiana angkar yasung tulang sulbia. Tulang sulbia ini tidak akan pernah hancur. Boleh saja tulang belulang kita berserakan, boleh saja tulang belulang kita hancur, akan tetapi ada satu bagian daripada tulang manusia itu dinancur iru tulangnya ibarat dewi aku buang Allah Ta'ala. Itulah namanya tulang sulbiyah, ya, seperti yang biasa kita baca di dalam Al-Quran, yakhruju min bainis sulbi wat taraibi. Jadinya biasa ya napaki witawi na lawi parinong duang narikut cingwi ketika dia mandi dibacakanlah air itu yakhruju min bainis sulbi wat taraibi, lalu kemudian dibasuhkan di bagian belakang di tulang ekor. Di tulang ekor itu dibacakan yakhruju min bainis sulbi wat taraibi. Kenapa? Agar wakat tanah supaya ketika sulbianya ini terpelihara, insya Allah maka Dewi Andri Guru tadi itu napalasalasang. Lalu kemudian dengan harapan ketika kita membaca yakhruju min bainis sulbi wat taraibi, mudah-mudahan apa yang terekam pada tulang sulbia kita nantinya insya Allah semuanya yang baik-baik. Nasabah iru tulang sulbia ini ibarat misalnya dari kumak bicara HP tahu ya natu memori na HP wuding makada hancur iru HP boleh saja fisiknya HP itu hancur tapi isinya tidak akan hilang. Nasabah engkamu piru memori pada tu aku komputer boleh saja bagian-bagian luarnya itu dirubah iseliwi na yakili supaya mengipatama yaru memori, maka data-datanya kembali akan muncul. Nah, seperti inilah gambarannya. Ada tulang dalam tubuhnya manusia yang namanya tulang sulbiyah. Tulang sulbiyah ini kigi nonro yerumatu aku nirumatu ipotok tawi. Disitulah nantinya dia akan dibangkitkan pada saat ditiup sangkakala. Maka rekaman semua apa yang pernah dilakukan pada saat ketika terciptanya sulbiyah ini, mudah-mudahan apa yang terekam di situ adalah segala sesuatu yang baik-baik atau amal-amal yang soleh. Sinin mayru adi cingeta engkama nengi pacumpa paimeng, maka disitulah rekaman-rekamannya. Nah, maka ketika dibangkitkan, disitulah nantinya orang akan dibangkitkan dengan berbagai macam bentuk. Mak darupan itu ada yang dibangkitkan dalam bentuk mukanya berseri-seri, ada yang dibangkitkan oleh Allah dalam bentuk mukanya hitam mabulung iru tapai. Ada di dalam Al-Quran yang disebutkan bahwa mereka pada saat dibangkitkan itu ada yang mukanya sangat putih sekali memancarkan cahaya. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada orang yang mukanya bercahaya sangat putih sekali. Wa taswaddu wujuh,
dan di hari itu juga ada yang mukanya sangat hitam sekali. Mudah-mudahan ya ruh jenik wuduk kita pada saat ketika kita ingin melaksanakan sholat, pada saat ketika kita membasuh muka kita, na terima widot-dot tepung Allah Ta'ala ibuang tapan cajiwat ka ibi tapakumat cahaya, seperti dalam doa-doa yang senantiasa kita baca pada saat ketika kita berwudu. De ibis bawang yaru tapai, akan tetapi kita memohon kepada Allah, jadikanlah muka ini bercahaya ya Allah, di mana pada saat ketika nanti dibangkitkan dari kuburnya, maka tabyaddu wujuh yauma tabyaddu wujuh, di hari-hari itu mukanya berseri-seri dan bercahaya. Maka inilah gambaran bahwa pada yaumah yub'atsun, pada hari kiamat itu ada orang-orang yang begitu diistimewakan oleh Allah, dan ada orang yang betul-betul dihinakan oleh Allah. Inilah yang diminta oleh Nabi Ibrahim di dalam doanya, wala tahzini yauma yub'atsun, dan janganlah ya Allah engkau menghinakan saya pada saat ketika mereka dibangkitkan. Jangan dihinakan saya ya Allah. Maka orang yang dihinakan itu, saya melakukan pelacakan dari apa-apa yang disebutkan oleh para ulama tafsir, narampi nomor sidinah. Orang yang dihinakan itu adalah pertama, ketika dibangkitkan dari kuburnya dan mukanya itu sangat hitam, dinangkan akan Nabi Jinnik, tidak pernah tersentuh mukanya dengan air wudu. Maka bapak-bapak jamaah pengajian sekalian, ibu-ibu, saya melalui pengajian ini taparakai lalui yaru jeneta ya taraparakiwi jeneta, kapan wuduknya rusak narikuta sadari wimat kedamasulang yaru jeneta lesusiki bayi memak jenek, kembali kita berwuduk. Nah sebab itu jeneta akad takat tanah tani itu bawa makadaan minuk mi pakai mas sempajeng, tapi liraf'il hadathi akad takat tata pigau iya sengi jenek liraf'il hadathi, untuk patarakka iya sengi hadas kecil. Jadi le suka paino papahangiki bahwa wudu itu bukan hanya untuk dipakai untuk melaksanakan sholat, tapi jeneta wudu kita tujuannya adalah untuk mengangkat hadas-hadas kecil melalui wudu. Jadi taparakai yaru jeneta kubasulang yaru jeneta lesu segi paimeng majene, lesu segi paimeng majene. Dan maknai apa maksud daripada wudu itu? Kita berkumur-kumur, berarti kita menghindari dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan dosanya mulut itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuci tangan ini, mudah-mudahan tangan ini juga diampuni oleh Allah. Dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh tangan ini, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Daun telinga, kita berharap mudah-mudahan apa yang pernah didengar oleh telinga kita ini, mudah-mudahan semuanya itu diampuni oleh Allah. Mata ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Maka ini harus kita pelihara dengan baik. Orang seperti inilah pada yauma yub'atsun, pada hari dibangkitkannya nanti, maka insya Allah orang ini akan berseri-seri mukanya. Lalu kemudian, karena ketika dibangkitkan seseorang itu dari kuburnya memiliki bentuk muka yang berbeda, ada yang bercahaya, ada yang hitam,
Ada yang perutnya besar sampai perutnya itu hampir sampai di tanah. Unrulupun yaru buah-buai minu iletu yaru buah-buai aku tanah. Jadi napu jila de minuman haram, makanan haram, riba, bangsa-bangsa namana yaru yaru buah-buana matu malupu manang yaru buah-buana majai maka decik-decik di pinaletu ku tanah. Ada orang yang begitu dihinakan oleh Allah, dia merangkak milu itu tudina oleh tetap maka lolo imateru ipakatunalak do iku buang Allah Ta'ala. Inilah yang dikhawatirkan. Wala tukhzini yaumal qiyamah, janganlah engkau ya Allah menghinakan saya yauma yub'atsun, pada saat di hari kebangkitan itu. Perlu manang ilu yuru aku buang Allah Ta'ala dengan melalui doanya Nabi Ibrahim. Nah, lalu ketika dibangkitkan, karena semuanya itu memiliki bentuk, maka disitulah akan dipilah-pilah. Bagaimana caranya dipilah? Yauma yumpakhu bis-suri fatatuna afwaja. Ko ibaca di surah An-Naba iruntu iya ya. Pada saat ketika sangkakala kembali ditiup, fatatuna afwaja, maka mereka datang afwaja, bersap-sap pada angka barisina. Jadi pada mak barisi barisanna macahayai tapana, barisanna mabulungnya tapana, barisanna makalului, barisanna wunna malupui buah-buana, barisanna matapabawi. Kemana nih barisanna tabikro? Ya, makanya ketika ayat ini turun, Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa maksudnya ayat itu wahai Rasulullah? Wa nufikha bis-suri fatatuna afwaja. Maka Rasulullah menjelaskan, mereka itu bersap-sap pada engkamana barisina, engkamana barisina. Ibarat misalnya, saya berikan contoh, ketika di hari-hari peringatan, misalnya 17 Agustus, barisan tantarai tak bagi-bagi, bari nah tak bagi-bagi tuh manesem tuh di itu nasi kuri-kuri, maka ada angkat selak, ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini di bajunda polisi engkat tuh barisi nah, pas sekolah engkat tuh barisi nah. Bahkan anak-anak sekolah itu pun antara SMA itu tidak sembarang masuk di barisan SMA yang lain, tapi di barisan SMA-nya. Makuni romatu modelina pada saat ketika kita dibangkitkan pada hari kiamat, pada kemana barisita. Jadi mudah-mudahan kita berada pada barisan orang yang mukanya berseri-seri, ya. Kita berada di muka pada barisan orang-orang yang mukanya berseri-seri, dan insya Allah orang yang memelihara sholatnya itu berada pada barisan yang mukanya berseri-seri. Ini janji Allah, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Nah, lalu apalagi bentuk penghinaan Allah? Bentuk penghinaannya Allah itu kepada orang yang dibangkitkan pada yaumul qiyamah nantinya adalah ketika diberikan kitabnya, kitab catatan amalan kebaikannya itu, lalu kemudian dia menerima kitab catatan amalan kebaikannya dengan tangan kanannya, berarti orang yang diistimewakan. Dan sebaliknya, bagi mereka yang menerima catatan amalnya dengan menggunakan tangan kirinya, maka itulah yang dihinakan oleh Allah. Nah,
Jadi kata lagi dua-duangi wala tuhzini yauma yub'atsun pada yerupahan nama kadatan napu domatu ipuang yerumatu nariku tarimawi kita amalaku kitab-kitab amalku, mudah-mudahan ya Allah aku menerima amalan kitab catatan kebaikanku itu dengan tangan kananku. Ya, itu juga doanya pada saat ketika kita berwudu. Bisa jari pada saat membaca, ya, mencuci tangan sebelah kanan, kita juga memohon kepada Allah, mudah-mudahan nantinya saya menerima catatan amalku itu dengan tangan kananku ya Allah. Maka itu di dalam Al-Quran disebut sebagai ashabul yamin. Nari kita baca di surah Al-Waqi'ah, itu kita menemukan ayat itu, ashabul yamin ma ashabul yamin. Ya, orang-orang yang menerima catatan amalnya itu dengan tangan kanannya, itulah yang disebut dengan ashabul yamin. Angka dari sini dia punya sab. Wa ashabus shimal, yang menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya, angkat barisina, punya sab. Jadi ada sabnya. Ada juga sabnya as-sabiqun as-sabiqun. Kalau kita baca surah Al-Waqi'ah, ashabul yamin, ashabus shimal, kemudian as-sabiqun as-sabiqun. Yang namanya as-sabiqun itu ada barisan khusus. Ibarat mereka bicara tentara witawe yang nerukapi ya sengi pasukan khusus, ya ke pasus kapan ya kalau bicara tentara itu lagi, dia punya barisan khusus. Itu adalah as-sabiqun as-sabiqun, para pendahulu kita, sahabat-sahabatnya Nabi, yang pada saat disampaikan Islam mereka lah yang paling pertama masuk Islam. Punya barisan tersendiri. Itulah yang disebut dengan as-sabiqun as-sabiqun. Wa ashabul yamin itu seperti apa digambarkan di dalam surah Al-Waqi'ah. Fi sidrin mahdud, ya, digambarkan itu. Orang yang menerima catatan kebaikannya itu dengan tangan kanannya, dia terima catatan amalnya, maka dia akan digiring kepada tempat yang dimana tempat itu ada kurma, ada pohon bidara, pisidrin, pohon bidara, pohon bidara yang tidak ada durinya, dia rindang dan tidak ada durinya. Jadi ada orang nanti pada yaumul mahsyar juga mendapat perlindungan dari Allah, ya, yang kita tahu bahwa ketika dibangkitkan ibaratnya itu matahari satu jengkal jaraknya dari atas kepala kita. Ya wallahu alam, kita tidak tahu apakah mataharinya memang betul satu jengkal ataukah tete imariase rumah taswena yakiyah, ibaratnya yerupelana pada towi maka ada sejak terletuna pelana, ya. Apakah itu sebuah gambaran penyerupaan? Dalam bahasa Arab namanya asyibhu, penyerupaan, at-tashbih, ya, pada padai kenana. Ataukah memang pemahamannya itu adalah pemahaman teks, maka da irmata sejak mata terletuna oleh kului marah, kira-kira seperti apa panasnya. Ya, saya minggu lalu saya umrah, boleh ke umrah. Minggu lalu itu liu pelai, tiba-tiba tapapuli bosi, ya, liu pelai tapapuli bosi, bukan main. Kondisi yang begitu panas, tiba-tiba tapapuli bosi. Sini hampir semua jamaah dari Indonesia itu masuk memanang.
panasnya waktu itu hanya berapa derajat ya. Ini ya lebih-lebih siaga ya 40 siaga 42 ya. Nah harus dipelai, wah luar biasa ditapapuli bos ya. Bagaimana cuaca yang begitu panas tiba-tiba datang hujan tapa masuk memanang ya jemaah umrah rata-rata saya lihat wah masuk memanang gitu ya anggota ya. Nah maha gini kira-kira ketika matahari itu jaraknya 1 jengkal di atas kepala kita, atau hawa panasnya pada padai launa persis sama dengan hawa panasnya pada saat ketika diukur 1 jengkal dari kepala kita, maka di situ ada orang-orang yang dilindungi oleh Allah, ada orang-orang yang mendapatkan syafaat, yang memberikan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasabat dua salawatna. Yang memberikan syafaat adalah Al-Qur'an, karena dia senang membaca Al-Qur'an, karena pada yaumul qiyamah Al-Qur'an nanti dijadikan oleh Allah seperti makhluk yang terbang di atas dan mengatakan aina ashabi, aina ashabi, di mana sahabatku, di mana sahabatku, di mana sahabatku. Betuana 3 mana nih ya rupurai mapujila dek baca Quran ya. Sahabatnya Al-Quran itu adalah orang yang senantiasa sering membaca Al-Quran, jadi dijadwalkan dalam setiap waktu kesehariannya itu ada disisihkan waktu-waktu untuk membaca Al-Quran. Itulah sahabatnya Al-Quran ya. Kau pakai lagi sahabat nak kurangi nak ya kia di nang kata sita kurangi tanya itu sahabat nak kurangi ya, tanya sahabat nak kurangi. Sahabatnya Al-Quran itu yang memang mempersiapkan waktu dalam setiap hari untuk bersama-sama dengan Al-Quran. Pada betul kau sahabat ki si siapa itu dari kode si sahabat dah kau bacawi batu ya sahabat pasti kita cari. Nah betul lah Bapak koi, saya sedikit bisa menggambarkan seperti ini. Nariko engkau di perasaan kalau lain ni tasedin nariko di tamak baca Quran berarti mas sahabat lah dek ni tu kurang ni, mas sahabat ni kurang ni. Ketika kita merasa gelisah pada saat tidak membaca Al-Quran, maka insya Allah itulah orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Pada saat yauma yub'atsun, pada saat dibangkitkan dari kuburnya, maka insya Allah itulah yang dicari oleh Al-Quran. Aina ashabi, aina ashabi, di mana sahabatku, di mana sahabatku. Itulah yang diberikan syafaat dari Al-Quran. Nah sahabat 2 mitu di beresa syafaat alina nabita si bawah baca Quran. Nah, lalu kemudian kalaupun misalnya kita tidak mendapatkan itu, tidak mendapatkan syafaat dan tidak mendapatkan naungan secara khusus karena tidak termasuk dari 7 kelompok yang mendapat perlindungan dari sisi Allah, itu tamat-tamat kerugulungannya ia menita tajeng sedrim mahdud. Pada saat ketika kita menerima amalan-amalan kita, catatan amalan kita dengan tangan kanan kita, mudah-mudahan sedrim mahdud, di situ ada pohon kurma, pohon bidara yang sangat rindang dan tidak berduri. Betuana kodek gaga durina jo kamanan di kurumat sinong ya, jo kini kurumat sinong yang wana kuruh. Siapa yang layak untuk itu? Orang-orang yang menerima amalan kebaikannya, dan dia bukan sekedar berteduh saja. Watauhin mandub,
Di situ ada pohon pisang. Jadi ternyata ini dua pohon ini adalah persiapan-persiapan, ya, persiapan-persiapan tanaman yang nantinya ada di surganya Allah ini. Ya, pada yaumul kiamat, dan semuanya ada di Indonesia. Jadi miniaturnya ini Indonesia ini sebenarnya surga, ya. Makanya ketika saya di Mekah ketika itu waktu umrah kak tanpa poli bersih irwara nah sampai ini di Indonesia kubosi maka betaki macino ya. Jadi waktu itu saya kirim teman-teman maka dah tamaki masjid maka betami lari tapanalawa ki iru polisi narai askar nah senjak watama kenapa kamu lari dari rahmatnya Allah? Nayar wara nabuka tibuna marilu doang minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat bersyukur napa mak kita menre nabuka matana supaya air hujan itu masuk mengenai bola matanya, air hujan itu masuk melalui lubang mulutnya, dia minum air hujan itu, dia tengadahkan mukanya ke atas sambil berdoa kepada Allah. Ini maka ditakil lari makin dari rakyat asing magi bitau i pamasin asingnya pamasuk uli puangnya jangan masuk nah cani maka aga marica mana nih masuk mana nih nataro masuk makin nataro tapi apa yang terbayang di dalam pikiran saya waktu itu tapi yang menyerosek di ngupau Masya Allah Pak Berina Indonesia aku kamput Pak Berina Tuhan Allah Ta'ala aku kamput aku Indonesia. Masya Allah, luar biasa pemberian Allah untuk negeri ini, untuk negara kita ini, ya. Wedding jahaji alina na pernula de ibosi ada sabat ya aku pale tapang kabusi balala panang kabusi na ini ko may Masya Allah. Maka saya mengatakan jadi kapas surga na lino. Jadi saya mengatakan negeri kita ini adalah surganya dunia, ya. Syukuruki tasukruki pemberian Allah Ta'ala. Luar biasa ini pemberian Allah buat kita semua. Nah, jadi di situ Sidrin ada pohon bidara, ada juga pohon pisang. Berarti bidara dan pohon pisang ini aku Indonesia insya Allah, ya. Cina minatu kuitanangi anu Cina natu oti mi mana-mana oti aku Indonesia. Luar biasa nih pemberian Allah Ta'ala. Ketika saya membaca tadi itu surah Al-Waqiah, gambaran-gambarannya, saya mengatakan betul-betul rahmat Allah di Indonesia ini luar biasa, ya. Tapi magi palit tamak kasiasi urusan na yaro kepala negara tani urusan ko makada magi palit namak kasiasi, ya. Sampai saya puraka utun na yaro menontok kariking salah satu pidatonya kepala negara kita, dia bilang angka negara dega gatasina masugi dega galena masugi, ya. Udaranya tidak stabil masugi, mata zona tidak bisa dijadikan sebagai sumber energi masugi. Tapi nasing aku Indonesia mataharinya bagus bisa jadi sumber energi, anginnya bisa menjadi sumber energi, tasina mengandung sumber kekayaan alam, hutannya banyak mengandung kekayaan alam, tanana mengandung mineral-mineral angkang minyak na batu bara na gana. Lalu kemudian makadairo presidennya, lalu apa yang kurang di Indonesia? Kira-kira apa yang kurang? Dijawab, jawabannya
cukup menggelitik. Satu jawabannya, yang tidak ada ampe-ampe krisis moral terdengi ampe-ampe hilang moral. Apa yang tidak ada katanya di Indonesia? Yang tidak ada hanya moral. Mapa keseri-seri itu ya nasabah kemakin ditahui semuanya orang beragama. Ya, di Indonesia itu adalah negara yang agamis, paling banyak Islam. Mapa keseri-seri lada. Ya, berarti kumapakai ada banyak oknumnya Islam yang hilang akhlaknya, ada banyak oknumnya Nasrani yang hilang akhlaknya, ada banyak oknumnya kemakpakuru bahasa ya, ya tapi ya mudah-mudahan ya. Jadi ini kita harus kembali ipalisi bagi mengi aku dua-duanya pengulut Nabiullah Ibrahim, wala tuhzini yauma yub'atsun, janganlah engkau menghinakan saya ya Allah. Sebenarnya masih banyak bentuk-bentuk hinaan itu. Ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta dan tidak mendengar, padahal waktu natumu pak kulinoi magelo pakitana magelo paring kalingana. Itu disebutkan waman a'rada an zikri, siapa yang berpaling dari peringatanku, dari peringatanku yang ada di dalam Al-Quran. Angkat tu betuangi niga naseng itu lulup iya peringaran na aku iya, maka dijadikan hidupnya ma'isyatan dangka, kehidupannya itu sempit. Dan di akhir daripada ayat itu wa nahsyuruhum, dan kami kumpulkan mereka dalam keadaan a'ma, ya, dalam keadaan buta, dalam keadaan buta. Itu juga bentuk hinaannya Allah. Nah, napanya wala tuhzini dijelaskan. Ya, kalau ditambah lagi yauma la yunfa'u malun wala banun, pada hari itu tidak ada manfaatnya lagi harta, wala banun, tidak ada manfaatnya keturunan-keturunan kita di nagaga tujuannya jeru waraparata anak-anak tau bija-bijata yang itu nama kiguna yi waraparangnya selama kita masih di dunia. Anak-anak kita ini yang nama kiguna narikong kamupi aku linoy pakiguna mana ya roh? Bagaimana memanfaatkan harta supaya harta itu menjadi milik kita? Bagaimana anak-anak kita ini nantinya supaya anak-anak kita nantinya bisa menjadi penopang kita pada saat ketika kita dibangkitkan? Mudah-mudahan anak-anak kita nantinya bersama-sama dengan kita semuanya di dalam surganya Allah. Itu yang kita harapkan. Nasabak mata maniwatui saya persingkat, nanti kita menjelaskan lebih detail lagi. Yaumala yunfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Saya kasih resep melalui doa ini. Illa man atallahu biqalbin salim, yang bisa bermanfaat nanti hartanya, anak-anaknya adalah yang memiliki qalbun salim, hati yang sehat. Digagala salah hati napunai. Hati yang sehat adalah hati yang bersyukur, hati yang rida. Hati yang sakit, hati yang dengki, hati yang iri, hati yang, dan parahnya kita kalau fisik ini yang sakit, isapa iba burana bapak dipediului, kita cari bodrex, tersumbat pernapasan kita karena kita flu, kita cari prokol. Tapi naken melasa hatinya yang sakit, dia iri, dia dengki, dia cerita keburukannya orang, dia gibah, dia namimah,
di nangkana saparangi Pak Bura, padahal anu de lebih Pak Bura nah tidak mahal harganya. Ini obatnya penyakit hati, tidak perlu datang ke dokter meminta resepnya. Cukup kita berwudu ambil Al-Quran, cukup kita berwudu salat 2 rakaat, kita cukup berwudu lalu kemudian mengambil tasbih, berzikir kepada Allah sampai hati ini menjadi tenang. Tidak perlu ada konsultasi kepada dokter-dokter, dan tidak perlu kita beli membiayai dengan harga yang mahal obatnya. Tapi balala panangka atau saparangi Pak Bura ya ruatinna nariku malah selesai. Tapi jauh lebih parah kalau penyakit hati itu menggerogoti kita, dan sebab sumbernya semua penyakit-penyakit fisik itu sebenarnya berpusat pada hati kita. Ya baik, ini kata penutup saya dalam pengajian ini. Mudah-mudahan insya Allah doa Nabi Ibrahim ini setelah kita pahami rentetannya itu, Rabbi habli hukman wa alhiqni bisolihin, narikutuli baca jadi doa-doanya insya Allah panjang sekali makna dan keberkahan-keberkahan yang tertuang di dalam doanya Nabi Ibrahim ini. Baik, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman buat kita semua dan menjadikan hidayah buat kita semua. Melalui ilmu yang kita pahami ini, kita selalu dituntun untuk senantiasa melakukan amal-amal kebaikan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min syarri ma sta'azzaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa antal musta'an wa alaikal balag, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril asraril Fatihah. Al-Fatihah. Subhanakallahumma